Oke, hello EduLabers, ketemu lagi dengan Kak Syarif. Nah, seperti biasa, dengan Kak Syarif akan membahas UTBK Subtes Penalaran Matematika. Oke, nah untuk hari ini teman-teman, kita akan membahas materi barisan dan deret nih. Nah, materi barisan dan deret ini cukup sering muncul di UTBK, khususnya nanti bagian aplikasinya ya untuk penalaran matematika ini. Nah, jadi jangan lupa untuk tetap fokus dan siapin alat tulisnya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Nah, di soal nomor 1 sampai soal nomor 2, ini ada teksnya ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini ada judulnya kanker serviks. Nah, tipsnya mungkin untuk di pembelajaran literasi gitu ya, baik itu LID, terus LIG, dan PM. Nah, kita bisa baca dulu ya soalnya sebelum membaca teksnya. Supaya nanti ketika membaca teks, kita fokus ke jawaban yang mau diminta oleh pertanyaan di soalnya. Oke, kalau begitu mungkin kakak kasih kesempatan dulu ya untuk teman-teman membaca soal dan membaca teksnya. Mungkin kalau misalkan butuh waktu lebih panjang, teman-teman boleh pause dulu videonya ya. Silahkan untuk dibaca dulu soal dan teksnya untuk nomor 1 ini. Oke, gimana? Sudah dibaca soal dan teksnya? Nah, kita bersama-sama untuk bahas soal ini ya. Oke, kita coba cek dulu untuk pertanyaannya apa ya. Ini ceritanya ini terkait kanker serviks. Nah, di pertanyaannya adalah jika mula-mula terdeteksi ada 900 sel kanker serviks, kemudian secara teratur ada yang meminum obat herbal, maka dalam waktu 1 bulan sisa sel kanker serviks pada pasien tersebut adalah titik-titik. Asumsikan 1 bulannya terdiri dari 4 minggu juga ini ya teman-teman. Oke, berarti kita harus mencari informasi terkait jumlah sel kanker serviks nih dari teksnya gitu kan ya ketika meminum obat herbal. Nah, ketika kita baca nanti akan mendapatkan informasinya itu ada di paragraf kedua kalimat terakhir ini ya. Nah, jadi diketahui bahwa jumlah sel kanker serviks dapat menjadi 1/3 kalinya dalam 2 minggu jika seseorang pasien meminum obat herbal setiap hari. Nah, itu ya teman-teman. Yuk, kita coba bahas soalnya. Nah, jadi di sini ada keadaan mula-mula ya, keadaan awal. Nah, di keadaan mula-mula ini atau awalnya dia ada 900 sel kanker. Nah, kemudian ditanyakan dalam waktu 1 bulan. Nah, 1 bulannya terdiri dari 4 minggu. Oke, tadi dari soal diketahui dan dari teks tiap 2 minggu. Nah, nanti akan menjadi 1/3 kalinya. Oke, berarti di 2 minggu pertama, yuk kita langsung cari aja ya. Di 2 minggu pertama, nah, jumlah sel kankernya ini menjadi 1/3 kali 900. Nah, kemudian 2 minggu selanjutnya lagi gitu ya. Nah, 2 minggu lagi. Atau ini udah jadi 4 minggu ya. Atau di minggu keempat gitu ya istilahnya. Ini jadi 1/3-nya lagi. Oke, nah di 2 minggu awal tadi ini sudah jadi 1/3 kali 900 atau jadi 300 sel. Oke, di 2 minggu selanjutnya dia akan 1/3 lagi gitu ya dari sebelumnya. Nah, 1/3 kali 300 lagi. Sehingga kita akan dapatkan jawabannya 1/3 dari 300 adalah 100 ya teman-teman ya. Oke, di sini kita dapat opsi yang C untuk soal nomor 1. Oke, begitu untuk pembahasan soal nomor 1 ya teman-teman, masih mudah ya, masih aman. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ke soal yang nomor 2.
Nah, teksnya masih sama, tapi pertanyaannya berbeda. Di sini diketahui dalam tubuh seseorang terdeteksi ada 2.700 sel kanker. Supaya sel kanker dalam tubuhnya menjadi 1,23% dari mula-mula, maka ia harus meminum obat herbal teratur selama titik-titik minggu. Jadi berapa minggu gitu kan ya. Oke, kalau kita lihat dari teks dan dari soal sebelumnya, ini kita bisa membuat rumus gitu ya, atau membuat formula untuk mencari banyaknya jumlah sel kanker pada waktu berapa minggu gitu kan ya. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat teksnya atau kita simbolkan ya, misalkan jumlah sel kanker pada waktu atau pada minggu ke T, NT itu sama dengan N0. Nah, tadi jadi berapa kalinya nih teman-teman? Nah, dia jadi 1/3 kalinya. Oke, di dua minggu selanjutnya 1/3 kalinya lagi. Oke, berarti di sini ada pangkatnya aja gitu kan ya. Nah, di sini pangkatnya T, tapi tadi periodenya setiap 2 minggu ya. Nah, ini bisa kita bagi 2. Karena dia menjadi 1/3-nya itu setiap 2 minggu sekali. Jadi kita dapat rumusan ini ya. Nah, selanjutnya nih kita bisa masukin ke rumus yang udah kita ketemu ini. Nah, oke, dari soal tadi katanya mula-mula atau N0-nya itu ada 2.700. Nah, N akhirnya ini jadi 1,23%-nya. Tentunya dari N0 ya. Atau 1,23% dari 2.700. Oke, kita bisa lanjutkan untuk mencari waktunya ya, atau untuk mencari T-nya. Kita lakukan perhitungan di sisi sebelah kanan ini aja ya. Oke, yuk sekarang kita coba hitung. Kita mau mencari T ya. Kita masukin aja ke rumus ini. Nah, mungkin di sini kakak nggak masukin 2.700-nya ya, karena kan di sini ada N0 dan N0, nanti bisa kita bagi ya, saling bagi N0-nya. Yuk kita tulisin. Jadi ini 1,23% sama dengan, nanti ini jadi, ini N0 ya, kelewat. Nah, sama dengan N0 dikali 1/3 dipangkatkan T/2. Oke teman-teman, ini di ruas kiri ada N0, di ruas kanan ada N0 juga, bisa kita bagi ya kedua ruas dengan N0. Jadi tinggal kita lanjutkan. Ini 1,23%. Nah, 1,23% itu adalah 1,23 per 100 ya teman-teman. Oke, ini sama dengan 1/3 dipangkatkan T/2. Oke, nah berapa nih? Oke, kita lihat ya. Ini teman-teman boleh bagi kedua ruasnya dengan, atau kedua pecahannya ini ya. Pembilang dan penyebutnya sama 1,23. Nanti akan dapat hasil yang mendekati, itu 1/81 gitu ya. 81 sekian. Ini kita bagi 1,23 semua kedua ruasnya. Nah, jadi nanti kita dapat nih seperti ini. Nah, ingat 81 ini adalah kelipatan dari 3 gitu kan ya, sehingga nanti kita bisa buat 1/3 dipangkatkan berapa nih? Nah, 81 itu 3/4, betul. Nah, jadi nanti kita dapat ini 1/3 T/2. Oke, berarti kan ini udah sama nih 1/3, 1/3, yang artinya T/2 ini harus sama dengan 4 ya teman-teman. Ini harus sama. Oke, jadi T/2 nya sama dengan 4. T dibagi 2 sama dengan 4 ya, tentunya T nya sama dengan 8. Oke, berarti dia harus minum obat herbalnya selama 8 minggu. Ada di opsi yang D ya. Oke, itu soal untuk nomor 2. Kita lanjutin ke soal nomor 3 dan 4 untuk di teks selanjutnya ya. Oke, di sini ada teks yang selanjutnya. Nah,
Seperti tadi lagi, silahkan teman-teman pause atau jeda videonya untuk membaca soal dan teksnya gitu ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, silahkan untuk dibaca ya teman-teman. Oke, kalau sudah kita langsung bahas aja ya soalnya. Nah, di soal nomor 3 ini, untuk teks yang kedua, untuk nomor 3 dan nomor 4, nah ini ada tipe soal benar salah ya. Nah, nanti tinggal dicentang aja, kalau misalkan di UTBK tinggal diklik saja, nanti akan ada kotaknya di sini. Oke, jadi di sini diketahui ada pola segitiga ya, ada gambarnya juga di sini. Nah, kita diminta untuk memberi tanda centang sesuai dengan pernyataan yang ada di soal. Oke, pernyataan yang pertama. Nah, katanya ini banyak segitiga di setiap baris merupakan bilangan ganjil. Oke, kita buat tabel aja mungkinnya di sini untuk merangkum soalnya. Nah, Kang di sini coba tulis untuk baris gitu ya, jumlah barisnya. Terus ada segitiga yang kuning. Terus yang biru ya. Satu lagi ini untuk yang totalnya. Oke, nah di baris pertama segitiga kuningnya kita lihat ada 1 ya, nah, birunya 0. Nah, baris kedua kuningnya ada 2, birunya ada 1. Baris ketiga kuningnya ada 3 ya, birunya ada 2. Nah, lanjutin baris keempat kuningnya ada 4, birunya ada 3. Nah, totalnya tinggal kita jumlahin nih, ini ada 1, 3, 5, 7. Oke. Nah, berarti betul ya untuk pernyataan 1. Banyak segitiga di setiap baris merupakan bilangan ganjil. Oke, kita kasih tanda checklist di benar. Kemudian pernyataan yang nomor 2. Banyak segitiga kuning di baris ke N adalah sebanyak N plus 1. Oke, benar nggak nih teman-teman? Ini kelihatan ya, baris 1 kuningnya 1, baris 2 kuningnya 2, baris 4 kuningnya ada 4, baris 5 pas 5 ya, baris 6 6. Nah, berarti baris ke N jumlah kuningnya itu akan ada N ya. Oke, berarti ini salah nih, tidak tepat untuk opsinya, kita centang di bagian yang salah. Oke, seperti itu. Tinggal satu lagi nih, yang pernyataan ketiga. Jumlah seluruh segitiga kuning hingga baris ke-8 adalah 46. Oke, segitiga kuning hingga baris ke-8 jumlah ya teman-teman ya. Nah, bukan banyak segitiga kuning. Oke, nah ini bisa kita lihat segitiga kuning ini setiap barisnya bertambah 1 ya. Nah, kalau teman-teman ingat di materi barisan dan deret, ini ada yang namanya barisan dan deret aritmatika ya. Jadi untuk yang nomor 3 ini bisa kita pakai deret aritmatika. Nah, jadi deret itu apa? Deret itu tuh jumlah setiap suku-suku hingga ke suku N gitu ya. Nah, rumusnya masih ingat nggak teman-teman? Nah, ada yang rumusnya ini SN gitu kan ya, sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N min 1 dikali B. Oke, ini sebenarnya bisa sih kita lanjutin ya, nah, tapi kan nanti bakal repot gitu kan ya, kita hitung satu persatu gitu kan ya. Selain ini ada rumus juga yang SN sama dengan N per 2 A ditambah UN. Oke, nah mungkin kakak di sini pakai rumus yang kedua aja ya, yang lebih singkat. Oke, di sini diketahui untuk yang nomor 3 itu ya, A-nya itu 1 gitu kan ya. Berarti untuk baris ke-8, nah berarti kan N-nya 8. Berarti nanti U
8-nya sama dengan 8. Sehingga nanti kita dapat jumlah seluruh segitiga kuning hingga baris ke-8 nih. Jadi nanti dapatnya N per 2, 8 per 2 dalam kurung 1 tambah 8. Oke, jadi nanti ini 4 dikali 9 ya teman-teman. Betul tidak 46? Oke, salah ya. Harusnya 36 nih jawabannya. Berarti pernyataan ketiga salah. Oke, itu untuk soal nomor 3. Selanjutnya kita beresin ya. Ada soal terakhir teman-teman untuk teks ini, yaitu di nomor 4. Nah, kalau nomor 4 ini tipenya isian gitu ya. Oke, kita coba lihat soalnya. Jika seseorang meneruskan pola untuk baris kelima, maka besar persentase segitiga berwarna kuning pada susunan segitiga tersebut adalah titik-titik. Oke, kita coba lihat aja ya yang di sebelumnya nih ya teman-teman nih. Jadi untuk baris sampai ke baris 5 nih. Nah, kita mau tulis ya, ini sampai ke baris 5. Berarti warna kuningnya ada 5 gitu kan ya. Warna birunya ada 4. Totalnya ini jadi ada 9 gitu kan ya. Nanti ini tinggal dijumlahkan saja nih. Kuningnya ada berapa totalnya? Kayak total kuningnya hingga baris ke-5 nanti dia ada 15 ya. Nah, sedangkan untuk keseluruhan si gambar segitiganya gitu kan ya, ini nanti akan ada berapa tuh? 25 ya. Oke, kita tulis di sini. Nah, hingga baris ke-5 oke, sampai baris ke-5 kita akan punya segitiga kuningnya itu nanti akan ada 15 ya. Nah, ini intinya jumlahnya ya. Sedangkan totalnya itu ada 25. Sehingga persentasenya berapa nih? Kita cari. Untuk persentase di sini ya. Persentase kuning hingga baris ke-5 itu 15 per 25. Karena kita mau cari persentase, kita kalikan 100%. Oke, berarti kita langsung dapat nih nilainya ya. Dibagi saja 25 dan 100, ini dapat 4 ya. Sehingga 15 kali 4 itu kita akan dapat 60%. Oke, nah ini ada petunjuk isi dengan bilangan cacah. Oke, berarti langsung aja ya 60-nya saja ya, karena persennya udah ada di sini. Oke, sekian dulu ya untuk pembelajaran subtes penalaran matematika di materi barisan dan deret ini ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman makin paham di materi barisan dan deret dan nanti berguna untuk tes UTBK selanjutnya. Kalau misalkan teman-teman merasakan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain dan subscribe serta like supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!